Halo, balik lagi bareng gue Freddy ya. Di video kali ini gue hanya akan mengulas nih iPhone 8 Plus yang udah gue pakai selama setahun ini. Dari alasan gue beli, dari problem yang gue alami, dan alasan kenapa gue ganti. Mungkin di video ini bisa jadi referensi nih buat lo yang mungkin baru mau beli iPhone 8 Plus ini. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya dan di kolom komentar. Simak videonya, let's play video. Sebelum kita ngomongin sana sini nih, kita bahas dulu nih apa sih yang perlu kamu siapin dulu sebelum beli iPhone ini. Yang paling pertama itu budgetnya dulu, itu pasti. Itu hal yang penting ya buat tentuin kamu nih mau beli yang 64 GB, 128 GB atau 256 GB. Disesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Dan yang terakhir nih mau beli garansi Inter atau garansi iBox. Oke, kita akan bahas semuanya di video ini. Yang pertama, alasan saya beli nih. Dulu saya sih tertarik ya sama kameranya, fitur potret pada kamera 8 Plus ini. Dan layar lebar, apalagi baterainya awet. Kebetulan yang saya beli ini iPhone 8 Plus garansi internasional ya, region Singapura yang saya beli second di marketplace. Kenapa sih saya beli Inter? Ya karena dulu emang harganya lebih murah dari garansi iBox. Itu alasan pertama gue. Jadi gue sesuai nih dengan budget yang ada. Dulu gue beli di harga 5 jutaan, ada juga yang 6 jutaan loh. Tapi untuk sekarang sudah diangkat 3 jutaan. Mungkin akan turun 1 atau 2 tahun lagi ya. Karena setiap Apple ngeluarin produk terbaru, pasti harga pasar iPhone second itu akan turun. Bisa jadi nanti iPhone 8 Plus di harga 2 jutaan saja. Kalau menurut opini gue sendiri nih, seri lama bekas Inter itu jarang kena blokir IMEI. Alasannya nih, apalagi iPhone seri 8 Plus yang kebetulan pas rilis emang belum ada kebijakan IMEI di negara kita ya. Tapi nggak bisa dibilang aman juga sih. Cuma menurut gue pribadi, perbandingan itu 70% aman dan 30% keblokir. Mungkin gue juga termasuk orang yang beruntung ya, jadi belum pernah blokir IMEI sampai sekarang. Kita bahas dulu nih dari layarnya nih. Yang gue tahu, layar iPhone 8 Plus ini tuh lebar dan enak buat main game dan nonton film. Apalagi nih speakernya udah stereo, jadi nambah lebih enak lagi buat berlama-lama nih pakai iPhone 8 Plus ini. Layar dari iPhone 8 Plus ini masih IPS LCD dengan layar 5,5 inci 1080 x 1920 dengan kerapatan nih 401 pixel. Spek layarnya itu nggak jauh ya dari iPhone XR dan iPhone 11 ya, karena masih sama-sama mengusung IPS LCD. Jadi perbedaannya cuma sedikit nih, lebih tajam dan warnanya itu lebih keluar ya dibanding iPhone 8 Plus ini. Pemakaian saya selama setahun ini sih enak-enak aja ya, nggak ada problem sama sekali di layarnya. Cuma emang ukurannya yang besar nih, jadi saya harus selalu bawa tas kecil pas mau keluar main. Ya agak repot sih kalau cuma mau ke warung doang, nongkrong dan ngopi. Tapi ada juga problemnya di layar di bagian pinggir yang menguning nih. Ini penyakit layar original ya, karena emang udah masanya dipakai dalam jangka waktu yang lama. Itu nggak hanya di iPhone 8 Plus saja ya. Tapi nggak ada masalah sih buat gue ya. Gue masih nyaman aja nih pakai iPhone ini ya. Skor buat layar iPhone ini adalah 80/100. Yang artinya nih gue puas dengan layar iPhone 8 Plus ini. Selanjutnya kita bahas baterainya. Ukuran baterai 8 Plus ini tuh 2691 mAh per hours. iPhone ini tuh sudah fast charging ya. Jadi iPhone 8 Plus ini terbilang awet. Saya dulu tuh seharian cuma ngecas 2 kali, pagi dan sore atau malamnya nih. Untuk pemakaiannya sih emang jarang nih buat ngegame. Gue main game hanya sekedarnya saja ya, seperlunya saja. Jadi kebanyakan hanya buat sosial media dan yang lain-lain. Tapi nih setelah gue pakai 1 tahun lebih, untuk pH-nya itu turun jadi 76%. Lah, dan masuk dalam keadaan servis. Itu dari BH awal tuh 85% ya. Jadi karena udah turun baterai iPhone ini jadi udah nggak awet lagi bos. Gue tuh ngecas seharian bisa 4 kali loh. Sebenarnya gue bisa nih ganti baterai sendiri, tapi emang belum sempat aja. Jadi buat kamu nih yang BH-nya udah di bawah 80, itu apalagi 75%, lebih baik tuh ganti ya. Biar iPhone kalian tuh lebih awet dan baterai tuh nggak hamil. Jadi nggak ngerusak LCD.
Makanya nih di sini gue antepin buat beli iPhone dengan pH 85 sampai 90 ke atas. Jangan yang 100% ya. Karena biasanya udah gantian nih. Ini kan iPhone lama, BH masih 100%, menurutku sih udah nggak mungkin ya, atau nggak wajar aja. Karena ini kan second, barang second, apalagi 18 ini rilis di tahun 2017 bro. Jadi udah 5 tahun. Tapi ya kita maklumin aja, ini kan second, mungkin baterai udah gantian ya dengan yang baru. Asal jangan suntikan aja. Kalau suntikan kan cepet banget turun ya, seminggu aja bisa 10%. Dan balik lagi ke BH yang aslinya. Kalau baterai original, sebulan itu cuma 1% atau 3%. Itu aja nggak pasti, kadang bisa lebih nih, 2 sampai 3 bulan baru turun. Tergantung dari pemakaian kitanya dan rawat HP-nya. Kalau saran ngecas yang baik, itu kalau baterai sudah di bawah 20% baru dicas. Dan hanya sampai 80% saja. Jadi nggak overcharging. Menurut info dari web Apple ya, itu bisa menjaga kualitas baterainya. Jadi setelah iOS 13 ke atas, fitur untuk menjaga baterai itu sudah ada ya, yaitu kita nyalain aja nih pengisian daya optimalnya. Jadi lebih aman. Untuk skor baterai ini tuh 80/100. Jadi masih layak banget nih dibeli di tahun ini. Buat lo nih yang nyari baterai yang awet. Oke, selanjutnya kita bahas kameranya nih. Oh, kamera iPhone. Oke. Saya dulu tertarik nih sama dual kameranya. Spek kamera belakang itu 12 megapiksel dengan bukaan diafragmanya 1,8. Dan satu lagi tuh 12 megapiksel dengan bukaannya 2,8. Dan mode potretnya ini nih yang bikin gue tertarik. Hasilnya nggak ngecewain sih, apalagi kalau cahayanya tuh pas atau bagus ya. Jeleknya iPhone itu kalau minim cahaya nih, jadi banyak noise. Apalagi tuh malam. Soalnya iPhone 18 ini tuh belum ada fitur night mode-nya ya. Jadi untuk rekam videonya sudah sampai 4K 30 fps dan 60 fps. Sedangkan untuk kamera depannya nih masih 7 megapiksel. Sama dengan iPhone XR dengan bukaan diafragmanya 2,2. Rekam videonya cuma sampai 30 fps 1080. Balik lagi bareng gue Hasilnya sih Fedias cukup ya. Di memuaskan sini kalau gue dengan lagi pencahayaan yang ngerekam pas. pakai. Kalau opini gue dibanding HP Android 2 atau 3 jutaan, kameranya gue lebih suka iPhone 18. Karena emang gue nggak suka hasil kamera yang terlalu ya. Jadi gue sukanya yang natural-natural aja ya. Tapi ini kan menurut gue, jadi misalkan ada yang lebih bagus ya mungkin gue belum pernah coba nih. Opini gue sendiri ya, jangan dibully. Oke. Dan untuk skor kameranya nih gue kasih rate 80/100. Jadi masih oke untuk di harga 2 juta sampai 3 juta. Setelah itu kita bahas model HP-nya nih. Kalau dilihat sih ini dari bodinya sih kelihatan tuh elegan ya dan glossy. Tapi kalau buat tahun sekarang sebenarnya sih ketinggalan zaman bro. Karena nggak berponi dan full layar ya udah kalah sama HP-HP yang lain. Maklum lah ini kan ada hambatannya dan untuk fitur fingerprintnya ya. Jadi batas atas dan bawah itu berasa lebar ya. Jadi itemnya berasa banget. Ini juga alasan gue ganti ke iPhone XR. Jadi skor untuk modelnya sih 60/100 saja ya. Karena emang udah terlalu lama gitu. Selanjutnya kita bahas nih performa main game ya. Wah, jangan terlalu berharap deh. Jangan berharap lebih. Tapi sih masih oke-oke aja. Kalau gue kan emang biasa nih main Mobile Legends. Pas gue setting di hack awalnya sih emang smooth. Tapi lama-kelamaan dia bakal drop FPS. Apalagi kalau pas lagi ngumpul bareng nih. Main bareng-bareng coy. Biasanya sekarang gue kalau main tuh di grafik yang rendah ya. Kalau untuk panas sih nggak terlalu. Cuma kalau buat main lama kan emang iPhone tuh hangat ya. Jadi butuh cooling fan ya buat nurunin suhu. Untuk skor main game sendiri sih gue kasih skor 70/100. Kalau emang lu pengen jadi export, ibaratnya emang pengen jadi gamer, mending lu beli iPad deh. Kalau untuk sinyal sih masih aman ya sampai sekarang ya. Ini gue udah pakai 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Gue udah update tuh berkali-kali ya, sinyal nggak hilang dan masih normal. Email juga nggak kedaftar di Kemenprint. Ya gue nggak tahu sih, mungkin emang gue beruntung aja. Jadi sebelumnya gue pakai TNX Max juga, dia tuh region Singapura. Ya gue nggak tahu kalau emang region Singapura itu emang nggak hilang-hilang atau emang tahun rilisnya tuh sebelum ada kebijakan di Kemenprint, jadi lebih aman gitu.
Kalau kamu emang nggak mau nanggung resikonya, bisa beli nih ke iPhone dengan garansi iBox. Jadi nggak perlu khawatir dan mikir kemana-mana. Alasan gue ganti, yang pertama emang HP-nya ya, yang gue pakai udah lama. Jadi udah banyak yang perlu diservis ya. Jadi gue ngerasa udah gak nyaman aja. Yang kedua kan karena gue beli HP ini dengan kapasitas 64 GB. Dan sekarang buat gue nih, udah gak terlalu worth lagi. Karena nih sering banget nih penuh, jadi gue sering hapus file. Terus apalagi sekarang untuk iOS-nya udah nambah terus. iPhone 8 Plus ini kan masih dapat update iOS terbaru sampai sekarang nih. Yang terakhir, gue pengen naik spek aja biar bisa main game dengan performa yang lumayan. Nanti gue bakal bikin video juga pemakaian gue dengan iPhone XR ini. Ini gue udah pakai tuh selama 1-2 bulan lebih. Selang-seling lah sebenarnya sampai iPhone yang sebelumnya gue review ya. Jadi kesimpulannya, kalau bisa nih beli kapasitas tuh memori minimal yang 128 GB deh. Agak lebih lega, cari BH yang di atas 85-90%. Misal mau beli Inter, tanyakan dulu nih garansinya nanti gimana nih biar lebih tenang. Kalau soal aksesoris sih biasanya itu Inter dus dan aksesorisnya tuh OM. Kalau bisa sih beli charger yang udah MFI ya. Ada nih yang murah kok, linknya ada di deskripsi kolom komentar. Mungkin untuk 1 atau 2 tahun HP ini masih layak ya dibeli kok. Apalagi nih sekarang iPhone juga udah pada turun. Buat yang mau nyoba pakai iPhone ini sih bisa nih beli di seri ini. Mungkin itu dulu nih video dari gue ya. Kalau lo ada pertanyaan bisa lo tinggalkan di kolom komentar. Pasti gue balas kok. Atau bisa follow Instagram gue. Terima kasih sudah menonton. Kalau mungkin ada perkataan yang kurang enak, gue minta maaf ya. Jangan lupa subscribe buat support channel gue nih. Biar gue lebih semangat lagi nih bikin videonya dan ngasih tipsnya. Terima kasih.